إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratil mustaqim ila dinil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani ibadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan dan meningkatkan ibadah kita pada hari-hari berikutnya di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berdoa 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelum kita masuk bulan Ramadan kita sudah berdoa, ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab, berkailah hidup kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan sampai jumpa dengan bulan yang mulia ini. Sebagian ulama berdoa 6 bulan sebelumnya, sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan yang mulia ini. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kita diberikan cara berpikir yang komprehensif, cara berpikir yang utuh, yang tidak sekedar terbatas pada aspek materi. Kita memahami bulan Ramadan ini bukan sekedar yang tampak, bukan sekedar yang terindra saja. Secara fisik Ramadan tidak beda dengan bulan Sya'ban, bulan Syawal. Tapi kita memahami bahwa di bulan ini keberkahan Allah diturunkan pada kita semua. Di bulan ini pintu ampunan Allah dibuka seluas-luasnya. Pintu rahmat Allah dibuka. Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan. Dan bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah Ramadan, siam dan qiyam Ramadan ini merupakan satu resep yang diberikan langsung oleh Allah SWT melalui utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kita sampai kepada derajat manusia yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Hasil dari saum kita, hasil dari ibadah kita di bulan Ramadan itu 2. 1, kita naik derajat kita, la'allakum tattaqun, yang Rasulullah menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang saum di bulan Ramadan ini imanan wa ihtisaban, dengan benar-benar dilandasi keimanan dan kehati-hatian menjalankan seluruh tata cara, adab
yang harus kita jalani dalam ibadah Ramadan, maka insya Allah kita semua meraih hasil dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak yang saum tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa sebetulnya wujud real dari bentuk takwa itu? Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjalankan 3 hal. Yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga ta'lim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Tugas Rasulullah yang pertama adalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Tugas beliau yang kedua adalah wayuzakkihim, mensucikan, tazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa kita. Dan yang ketiga ta'lim. Rasulullah adalah seorang guru, Rasulullah adalah seorang pendidik sejati. Inti dari ibadah Ramadan masyarakat muslimin rahimakumullah adalah tazkiyah. Kita sedang dibersihkan jiwa kita. Kita sedang bahkan jiwa dan raga kita dibersihkan. Banyak riset yang menunjukkan bagaimana pengaruh saum terhadap kesehatan manusia. Tapi tidak sekedar itu. Yang lebih penting adalah bahwa jiwa-jiwa yang bersih itu akan mewujudkan akhlakul karimah. Rasulullah menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dan beliau menjadi contoh manusia yang sempurna akhlaknya. Allah memuji akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad memiliki akhlak yang agung. Wujud dari keimanan dan ketakwaan adalah akhlakul karimah. Maka beliau diutus Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Para ulama kita masyaallah muslimin rahimakumullah mendefinisikan akhlak. Imam Al-Ghazali, Ibnu Miskawai, Ibnu Haytham yang menulis konsep-konsep pendidikan akhlak. Mereka merumuskan takrif dari akhlak adalah halun fin nafsi rasikhatun anha tasduru al af'alu bisuhulatin wa yusrin bila fikrin wala ruyatin. Yang disebut akhlak itu adalah kondisi jiwa yang stabil, yang kokoh. Yang dari jiwa yang kokoh itu lahir keluar perbuatan tanpa difikir, tanpa dipertimbangkan lagi. Akhlak itu adalah wujudnya perbuatan baik yang keluar dari diri seseorang tanpa pertimbangan lagi, secara otomatis. Orang yang akhlaknya mulia, begitu melihat orang yang sengsara, tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan. Orang yang hatinya buruk, hatinya kotor, keluar dari hati itu sifat dengki. Begitu lihat saudaranya dapat nikmat, tidak usah dia berpikir, dia langsung benci, langsung dengki. Itu maknanya akhlakul madmumah. Akhlak bisa akhlakul karimah, bisa akhlakul madmumah. Oleh karena itu kalau kita mau memperbaiki kualitas kemajuan bangsa kita ini, kualitas kemajuan diri kita, keluarga kita, seharusnya yang menjadi tolok ukur utama adalah akhlak. Itu yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau contohkan. Beliau berhasil mendidik satu generasi terbaik yang beliau katakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu zamanku, kata Rasul. Apa yang membedakan sahabat Nabi dengan kita? Secara fisik sama mereka dengan kita. Susunan anatomi tulang belulangnya sama dengan kita. Susunan sel-sel sarafnya sama dengan kita. Secara fisik jantung,
otak sahabat Nabi sama dengan kita. Mengapa Rasul sebut mereka khairun nas, sebaik-baik manusia? Karena mereka dididik langsung oleh guru terbaik. Mereka dididik langsung dengan kurikulum terbaik. Maka jadilah mereka manusia yang paling mulia, khairun nas qarni. Dan itu terbukti. Sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia unggul yang di waktu itu kekuatan mereka sampai 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 30 tahun, sahabat Rasulullah sudah mampu membangun suatu peradaban yang tinggi di Timur Tengah. Hanya 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat ini sudah menaklukkan bangsa Romawi. Dan bukan hanya menaklukkan secara militer, tapi yang mengagumkan adalah mereka menaklukkan secara peradaban. Seorang penulis terkenal, Karl Armstrong, menggambarkan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pasukan Islam masuk kota Yerusalem, ditulis oleh Karl Armstrong, there was no killing, gak ada pembunuhan di situ. No destruction of property, tidak ada penghancuran bangunan, tidak ada pembunuhan orang berbeda agama, tidak ada pemaksaan orang untuk masuk Islam, tidak ada penghancuran rumah-rumah ibadah, tidak ada pengusiran orang yang berbeda agama. Dan kata penulis ini, belum pernah itu terjadi dalam sejarah kota Yerusalem. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia ini lahir dari proses pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Maka Allah menjamin, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang mensucikan jiwanya pasti sukses. Qad aflaha, pasti sukses. Dan siapa yang mengotori jiwanya pasti binasa, pasti rusak. Bahkan sekarang kita melihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa negara yang menerapkan sebagian akhlak saja, mereka telah tampil menjadi bangsa yang unggul. Kita lihat beberapa bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang jujur sekarang ini. Finlandia 7 tahun berturut-turut dinyatakan negara paling bahagia. Apa yang mereka banggakan? Apa sains teknologi mereka terhebat? Tidak. Yang mereka banggakan, mereka sukses menerapkan pendidikan kejujuran. Karena jujur terjadi trust, saling percaya. Rakyat percaya dengan pemerintah, pemerintah percaya kepada rakyat, guru percaya kepada murid, dosen percaya kepada mahasiswa, mahasiswa percaya kepada dosen, orang tua percaya kepada anak, anak percaya kepada orang tua, istri percaya kepada suami, suami percaya kepada istri. Kenapa? Trust. Kenapa? Jujur. Umur 25 tahun Rasulullah SAW, 15 tahun sebelum beliau diangkat sebagai nabi, masyarakat sudah memberi gelar beliau Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan beliau memerintahkan pada kita semua, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, kata Rasulullah. Jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian ke surga. Lihat beberapa bangsa lain yang menerapkan etos kerja yang tinggi, semangat kerja, tidak malas, membangun teamwork yang kuat, semangat gotong royong. Bangsa Korea, bangsa Jepang menikmati hasilnya. Nabi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah mencontohkan, bukan hanya mencontohkan, beliau memberikan konsep bagaimana kita berdisiplin. Rasulullah misalnya mengingatkan ibadah terbaik itu adalah yang rutin. Wa in qalla atwamuha wa in qalla. Ibadah yang baik itu yang rutin, yang disiplin. Wa in qalla, walaupun sedikit.
Beliau bahkan memberikan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sikap lemah dan malas. Kunci kekalahan, kunci kehancuran, lemah dan malas. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan kita melihat sahabat-sahabat Nabi, mereka menjadi orang-orang yang sangat cinta ilmu. Belum pernah ada dalam sejarah peradaban seorang pemimpin yang berhasil mengubah masyarakatnya yang semula tidak dikenal dalam peta peradaban dunia, hanya dalam waktu 20 tahun menjadi masyarakat yang terbaik. Dari masyarakat yang tidak punya tradisi tulis, tidak punya budaya literasi, dididik oleh Rasulullah SAW dengan wahyu yang secara berkala turun, menjadi masyarakat yang haus ilmu, menjadi masyarakat yang pembelajar. Bahkan yang mengagumkan, masyaallah muslimin rahimakumullah, di saat para sahabat ini lapar, di saat mereka miskin, mereka punya akhlak yang sangat mulia. Satu model pendidikan terbaik, satu model bahkan universitas terbaik, contohnya adalah Ahlus Suffah. Sekitar 80 orang sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka orang-orang yang sangat miskin, sangat kekurangan, sering lapar. Pakaian pun mereka seadanya. Mereka hanya makan kalau ada bantuan datang ke masjid itu. Di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ ada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat lain yang kita tahu mereka nanti menjadi ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Abu Hurairah pernah pingsan di masjid karena lapar. Tapi di tengah kemiskinan, di tengah kelaparan itu, mereka menunjukkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Mereka orang-orang yang semangat belajarnya sangat tinggi. Mereka menulis, mereka punya semangat ibadah yang sangat tinggi, mereka punya semangat perjuangan yang sangat tinggi. Banyak di antara Ahlus Suffah yang nanti gugur di medan juang, di medan jihad fisabilillah. Dan satu lagi yang mengagumkan, para sahabat Nabi di tengah kelaparan mereka, mereka masih mengutamakan saudaranya yang lain. Jika datang bantuan kepada mereka, mereka tidak berebut. Mereka membagi dengan adil. Bahkan mereka persilahkan saudaranya menikmati bantuan itu. Kita ingat kisah 3 orang sahabat Nabi dalam kondisi sakaratul maut. Seorang kehausan, dia minta minum. Ketika diberikan minuman, dia akan minum itu, dia dengar rintian saudara sebelahnya yang juga kehausan, dan dia tidak mau minum air itu, minta diberikan kepada saudaranya. Terus begitu juga ketika sebelahnya ini mau minum, saudara sebelahnya lagi merintih kehausan, dia nggak mau minum itu, dan akhirnya ketiga-tiganya meninggal. Inilah masalah muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasul sebut khairun nas qarni? Masyarakat Madinah itu model masyarakat terbaik, masyarakat yang budaya literasinya sangat tinggi, semangat ilmunya sangat tinggi. Di zaman itu alat tulis menulis sangat susah, tapi sahabat Nabi berlomba-lomba mencatat bukan hanya Al-Quran tapi juga hadis. Bahkan Profesor Hamidullah dari Perancis meneliti manuskrip-manuskrip kuno tentang sejarah konstitusi negara, dan beliau menemukan Piagam Madinah itu adalah konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Belum pernah ada negara sebelum Madinah yang punya konstitusi yang tertulis. Sahabat Nabi masyaallah muslimin rahimakumullah berlomba-lomba mencatat Al-Quran. Ada yang mencatat di batu, mencatat di dinding, mencatat di pelepah kurma. Apa saja yang bisa mereka gunakan untuk mencatat, mereka catat. Profesor Mustafa Al-Zomi, seorang guru besar hadis di Riyadh, dia menulis disertasi di Cambridge University.
Profesor Mustafa Al-Adhami berhasil membuktikan bahwa banyak sahabat Nabi ternyata punya catatan hadis, bukan hanya Al-Quran. Ada yang punya catatan hadis lebih dari 1000. Belum membantah pandangan orientalis yang menyatakan hadis baru dicatat sekitar 1 abad setelah Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masyarakat yang punya budaya ilmu yang tinggi, budaya literasi yang tinggi, masyarakat yang suka tolong menolong, masyarakat yang taat hukum, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Inilah sebenarnya masyarakat impian. Inilah yang sebetulnya kita harapkan. Kita berharap kalau konstitusi kita sudah menyatakan pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya lembaga-lembaga kita, bahkan keluarga kita, masjid kita, pondok kita, sekolah kita, kampus kita, seharusnya orientasi terpenting adalah melahirkan manusia-manusia berakhlakul karimah. Ini yang diceritakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu yang utama, menanamkan budi pekerti. Bahkan beliau sebut adab dan kesusilaan. Tahun 1928 Ki Hajar Dewantoro sudah menulis, mencita-citakan pondok pesantren sebagai model pendidikan nasional. Karena disitulah akan terjadi interaksi yang sangat positif, sangat intensif antara guru dengan para murid itu. Kita mengenal Ki Haji Ahmad Dahlan, kita mengenal Bapak Air Fakhruddin dan sebagainya, tokoh-tokoh yang luar biasa akhlaknya dan menjadi panutan kita sampai hari ini. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, kita setuju para pemimpin kita ingin mengatasi kemiskinan, mensejahterakan masyarakat kita. Tapi kalau masyarakat kita naik pendapatannya, karirnya naik, jabatannya naik, tapi akhlaknya tidak semakin baik, maka justru akan menjadi musibah yang lebih besar lagi. Orang berharta, punya kuasa, dikenal di mana-mana, punya popularitas yang sangat luas, tapi tidak berakhlak mulia, akan semakin merusak masyarakat kita. Inilah masalah muslimin rahimakumullah. Kenapa Ramadan ini merupakan puncak pendidikan kita? Karena di bulan Ramadan inilah proses tazkiyatun nafs yang sempurna. Insya Allah kalau kita niat ikhlas beribadah di bulan yang mulia ini, kita jaga betul syariatnya, adab-adab puasa. Dalam syair klasik Uridam 12, pujangga kita, ulama besar Raja Ali Haji mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga 7 anggota tubuh. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah kita, jaga perut kita. Bahkan beliau katakan dalam syair itu, dalam Gurindam pasal 3, jika perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senonoh. Jika perut terlalu penuh, keluarlah perbuatan yang tidak patut, tidak senonoh. Jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki. 7 anggota tubuh itu yang juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau anak-anak kita mau baik, jaga hatinya dan jaga 7 anggota tubuh itu. Dan sekali lagi, kita di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat, bangsa, para pemimpin kita. Insya Allah ke depan akan semakin baik kalau bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas masyarakat, manusia-manusia Indonesia ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua, dikuatkan iman kita, dikuatkan keislaman kita, juga dikuatkan semangat kita untuk terus-menerus
berusaha memperbaiki diri kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Filistin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.